Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah. Hadis rawahul Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sejenak pada pertemuan kali ini kita menegaskan kembali tentang satu ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadilah pada ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, jikalau dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis-majlis ilmu, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan hidupmu. Wa idza qila syuzu fanshuzu, dan jikalau dikatakan bangkitlah maka bangkitlah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat untuk orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang suka menuntut ilmu, darajat, beberapa derajat lebih tinggi kemuliaannya. Wallah bima ta'maluna khabir, dan Allah atas apapun yang kalian lakukan maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita fokuskan pembicaraan kita dan pembahasan pada bab ini yaitu di lafaz yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat bagi orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu di antara kalian darajat, derajat lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Derajat lebih tinggi yang bagaimanakah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang Allah angkatkan untuk orang-orang yang beriman dan suka menuntut ilmu, hadir dalam majlis-majlis ilmu, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang suka menuntut ilmu. Allah sejajarkan posisinya sejajar dengan para mujahid dan pejuang di jalan Allah.
Ada banyak hadis sahih yang berbicara tentang ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwa man jaa masjidi hadza, barang siapa yang mendatangi masjidku, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuh, dia tidaklah mendatanginya kecuali dia niatkan untuk menuntut ilmu Allah, au yu'allimuh, atau mengajarkannya, fahuwa manzilatul mujahid fi sabilillah, maka manzilahnya, derajat dan posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sederajat dengan mujahid dan pejuang di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hadis ini menjadi sebuah penggerak bagi bapak ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sederajat dengan pejuang di jalan Allah. Itu masih pertama. Derajat kemuliaan apalagi yang diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman dan suka menuntut ilmu Allah, hadir dalam majelis-majelis ilmu Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, mari kita lihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwa man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat ke masjid. Kata-kata ghada di dalam hadis ini sebagian al-muhadditsin menerjemahkannya berangkatnya di saat pagi. Jadi mereka yang berangkat ke masjid di saat pagi, la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah, dia tidak meniatkan apapun kecuali karena datang ke masjidnya itu ingin belajar ilmu Allah, mempelajari kebaikan-kebaikan dari ilmu Allah atau mengajarkannya. Kana lahu, maka baginya ajru mu'tamirin tamil umrah, baginya pahala umrah sempurna. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian lanjutkan, faman raha ilal masjid, dan barang siapa yang berangkat ke masjid. Rah itu diterjemahkan malam hari berangkatnya, petang atau malam seperti ini. La yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah, dan tidak ada niatan yang ia pasang kecuali dia berangkat ke masjid itu untuk hadir dalam majelis ilmu, mengaji ilmu Allah atau mengajarkannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu ajru hajjin tamil hijjah, maka baginya pahala haji sempurna. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka bagi siapapun yang mungkin hari ini Allah berikan cobaan, sudah hampir saja berangkat menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak punya uang untuk pelunasan dana haji, hanya membayar DP di awal. Ketika pelunasan melonjak harga menjadi jauh lebih tinggi, tidak mampu melunasi. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu yang lain agar hamba tersebut bisa tetap meraih pahala haji dan umrah. Salah satu pintu itu adalah hadir dalam majelis ilmu di pagi hari di masjid ataupun di petang hari di masjid.
Tidak perlu buat paspor, tidak perlu bayar visa, tapi kemudian Allah ganjarkan pahala senilai umrah dan haji. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Itu baru kemuliaan yang kedua. Derajat kemuliaan yang ketiga, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ada banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang suka menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ini, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Orang-orang yang suka melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju tempat ia menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah langkah perjalanannya menuju surga. Salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makanya banyak bapak ibu kalau sudah hobi ngaji, itu banyak tempat yang akan dia tuju. Jauh dekat tidak masalah. Dia akan hadir di Masjid Al-Ikhlas, kadang di Masjid Al-Irsyad juga hadir, di Masjid Teluk Buli hadir juga, atau di musala yang lainnya, karena yakin betul ma'asyiral muslimin hafizakumullah, setiap langkah demi langkah yang ia langkahkan dari rumahnya menuju tempat ia menuntut ilmu akan menjadi sebuah pantulan kemudahan langkah dari Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya majlis-majlis ilmu itu adalah tempat yang disukai oleh malaikat Allah. Maka malaikat Allah yang suka hadir dalam majlis ilmu, dia bentangkan sayapnya. Latadau ajnihataha, dia bentangkan sayapnya ridwan li talibil ilmi, sebagai tanda suka dia, cintanya malaikat Allah kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tidak sampai di situ, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian lanjutkan bahwa wa innal alim, orang-orang yang suka hadir dalam majlis ilmu, ia kaji ilmu Allah, ia tadabburi nilai-nilai syariat Allah, sehingga kemudian naik tingkat menjadi seorang yang alim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal alim la yustaghfaru man fis samawat. Orang-orang yang berilmu karena hadirnya dalam majlis-majlis ilmu, maka akan ada makhluk-makhluk Allah di langit, tentu malaikat Allah, waman fil ardi, dan makhluk Allah yang ada di muka bumi, semua tumbuhan dan hewan-hewan, wal hitan fi jawfil ma, dan ikan-ikan yang berenang di perairan, itu semuanya beristighfar dan memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menghitung berapa jumlah malaikat Allah yang akan memintakan ampun untuk kita yang suka hadir dalam majelis ilmu. Belum ikan-ikan yang ada di air, berapa jumlahnya wallahu a'lam. Baik ikan laut ataupun ikan air tawar ataupun tambak-tambak, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu memintakan ampun untuk kita yang suka hadir dalam majlis ilmu dan meningkatkan dirinya untuk menjadi seorang yang alim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang ketiga adalah ada kesempatan ma'asyiral muslimin hafizakumullah bagi orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu.
Kemudian ia dakwahkan ilmu yang ia dapatkan dari majelis ilmu tersebut untuk menjadi sebuah investasi pahala yang hitungannya kadang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Bapak Ibu, kalaulah hari ini kita mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh misal hadis tentang kemuliaan puasa Syawal. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwa man sama Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, dan kemudian ia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana lahu ka'ajri siyamid dahr, maka baginya pahala berpuasa 1 tahun penuh. Dibawa ini hadis ma'asyiral muslimin hafizakumullah ke rumah, disampaikan kepada istri. Ibu-ibu yang hadir dalam majelis ilmu dan dapat hadis ini disampaikan kepada suami. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, disampaikan dan didakwahkan hadis tersebut. Istri yang mendengarkan panggilan untuk berpuasa Syawal karena seruan sang suami, kemudian dia berpuasa Syawal. Maka suami yang mengajak untuk berpuasa Syawal istrinya, dan kemudian istrinya berkenan untuk berpuasa Syawal, maka bagi suami ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan 2 pahala puasa Syawal. Puasanya sendiri dan puasa istrinya. Bapak Ibu, ternyata istri ini bekerja di sebuah sekolah dengan karyawan guru yang 200 orang. Ketika acara halal bihalal disampaikan itu hadis, diajakkan kepada kawan-kawan sesama guru. Disampaikan bahwa untuk kita berpuasa Syawal, Bapak Ibu, disampaikan tentang fadilahnya. Ada 100 orang kemudian mau berpuasa Syawal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka suami yang menyampaikan fadilah puasa Syawal dan mengajakkannya kepada istrinya, dan kemudian istrinya mengajakkannya kepada orang lain, maka suami ini mendapatkan pahala 102 pahala berpuasa Syawal. Bapak Ibu, ternyata dari 100 lagi guru yang ada di sekolah itu ada yang ketua PKK di kampungnya. Disampaikan ke anggota ibu-ibu PKK. Ada juga yang ketua pejuang jentik Surabaya. Itu yang biasanya masuk jeding kamar mandi kawan-kawan tetangga untuk diperiksa apakah ada jentik atau tidak. Disampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Ada 50 lagi yang mau berpuasa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka suami yang tadi mendakwahkan pahala puasa dan fadilah puasa Syawal akan mendapatkan pahala seakan dia berpuasa 152 kali puasa. Ini namanya multi level marketing yang tidak kita duga, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Padahal kita cuma menyampaikan kepada 1 orang, tapi 1 orang yang kita ajak mengajak kawan yang lain, kawan yang diajak mengajak kawan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man da'a ila hudan, orang-orang yang mengajakkan orang lain kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang diajaknya. Dan ini semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersifat abadi. Meskipun suatu saat kita yang mengajak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita masuk dalam alam barzakh Allah Subhanahu wa taala, tapi selama orang yang kita ajak itu terus mengamalkan sebagaimana ajakan kita, maka pahalanya mengalir kepada kita tanpa terputus. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Jikalau seorang cucu Adam itu meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali dari 3 hal. Salah satu di antara 3 hal itu adalah ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang didakwahkan dan diajarkan dan diamalkan dan dimanfaatkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Derajat kemuliaan yang kelima. Bapak Ibu, kalaulah harta itu adalah Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, maka tentu Allah tidaklah akan memberikan harta itu kepada orang kafir. Buktinya banyak orang kafir yang kaya. Berarti harta bukan tanda cinta Allah. Kalaulah jabatan yang tinggi di dunia Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai, maka Allah pasti tidaklah akan memberikan jabatan itu kepada orang-orang zalim, orang jahat, orang kafir untuk mengemban amanah jabatan itu. Berarti jabatan yang diberikan kepada seorang hamba oleh Allah bukan tanda cinta Allah. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda cinta Allah kepada seorang hamba adalah ketika Allah memberikan hamba tersebut ilmu dan pemahaman tentang ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "May yuridillahu khairan", orang-orang yang Allah inginkan kebaikan darinya, Allah cintai ia, maka salah satu tandanya adalah yufaqihu fiddin, Allah pahamkan hamba tersebut dalam urusan agama. Sehingga hamba tersebut paham betul mana syariat Allah yang benar, mana syariat Allah yang kemudian diselewengkan. Maka kemuliaan yang selanjutnya yang keenam adalah orang-orang yang suka hadir dalam majlis ilmu, menggali, mentadabburi, mempelajari ilmu Allah, maka ia akan tahu amalan mana yang bisa diterima oleh Allah, amalan mana yang ada potensi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang termasuk syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah dan mana yang bukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapapun yang melakukan amalan tapi amalan itu tidak pernah ada tuntunan dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Bapak Ibu, orang-orang yang berilmu itu akan tahu persis tawaf itu dianggap sah ketika yang diputari dan dikelilingi 7 kali adalah Ka'bah. Dan Ka'bah yang dikelilingi adalah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Maka kalau tawaf mengelilingi Ka'bah di asrama haji, maka tawafnya tidak diterima. Kecuali yang diterima adalah karena dia mau belajar bagaimana cara bertawaf. Apakah ada orang yang melakukan ibadah umrah dan haji dan bertawaf di Ka'bah yang bukan di Masjidil Haram? Ada. Ini contohnya. Berumrah, berhaji, tapi bukan di Masjidil Haram.
Ini di salah satu daerah di Iran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian umat Islam khususnya Syiah itu kalau berumrah berhaji di tempat itu. Bapak Ibu, apakah itu kemudian sah, dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu tidak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hadirnya kita di majelis ilmu maka kita akan mengetahui persis bahwa amalan zikir seperti ini itu diterima oleh Allah atau tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan menjadi pengontrol. Ilmu yang kita dapatkan dari majelis-majelis ilmu di masjid-masjid kita itu akan menjadi sebuah pengontrol. Ini amalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituntunkan oleh beliau atau tidak? Sebagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terjadi praktek Idul Fitri salat seperti ini. Tentu kita akan mengetahuinya dia diterima oleh Allah atau tidak. Allahu Akbar. Minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam kemudian didampingi oleh dua orang, ya, kalau istilah saya mungkin kernet. Kemudian di saf yang pertama ini ada saf yang lebih depan lagi yang diisi oleh seorang wanita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setinggi apapun posisi seorang wanita, maka tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saf yang terbaik untuk wanita adalah paling belakang. Bukan malah di depan saf pertama laki-laki. Yang duduk ini Bapak Ibu, ini Nasrani. Jadi seorang Nasrani bisa hadir langsung mengikuti sholat Idul Fitri di saf pertama. Makanya sempat diundang di TV One untuk menjelaskan tentang toleransi ala pondok pesantren Al-Zaitun. Dan apakah ini toleransi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang Nasrani bisa hadir ikut sholat dalam sholat Idul Fitri? Mengapa pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin? Ketika diajak beribadah bareng-bareng, nanti gantian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam ikut beribadah bareng-bareng bersama orang Quraisy. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa ilmu yang akan menjadi pengontrol amalan kita, penimbang kita bisa ikut yang mana. Sebagaimana sederhana saja Bapak Ibu, ilmu tentang sholat. Ketika tolah-toleh di saat sholat, di saat tidak ada keperluan, itu dianggap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dzalika ikhtilas yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itu adalah curiannya syaitan, mencuri kekhusyuan sholat seorang hamba. Maka anak-anak kita juga kita ajarkan bagaimana sholat, sehingga mereka tidak asal tolah-toleh ketika sholat. Idul Fitri dilewati bis atau truk di belakangnya, tidak khusyuk sholat, malah sibuk melihat truk yang lewat. Bahkan ada salah satu di antara berempat yang noleh tadi itu sempat ngacungkan jari tengah ke sopir. Nah, ini sedang sholat padahal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika kita datang terlambat, shaf penuh, tidak ada shaf lagi, kita cari tempat yang baru untuk membuat shaf.
maka kalau berdiri membuat shaf tentu juga tidak di tempat yang seperti ini. Ini di tangga masjid. Bingung sujudnya itu bagaimana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita dapatkan dari majelis-majelis ilmu Allah yang akan menjadi pembeda, pengontrol ini amal-amal saleh atau tidak. Bapak Ibu, termasuk kemuliaan yang Allah janjikan selanjutnya bagi mereka yang hadir dalam majelis ilmu adalah ilmu-ilmu yang didapatkan dalam kehadirannya di majelis ilmu. Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok yang mudah takut kepada Allah. Fatir pada ayat yang ke-28 disebutkan bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang berilmulah yang takut kepada Allah. Takut untuk bermaksiat karena tahu persis efek dari kemaksiatannya. Takut untuk tidak patuh kepada Allah karena tahu persis kerugian dari ketidakpatuhannya kepada Allah. Orang-orang yang berilmu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapapun beratnya ujian dunia yang dia hadapi, dia tidaklah akan pernah berani bunuh diri. Sekarang ini orang mudah untuk bunuh diri. Masalah sedikit atau rumit, kemudian penyelesaiannya dikira kalau sudah meninggal urusan selesai. Bapak Ibu, padahal meninggalnya orang yang bunuh diri itu awal dari segala bentuk kesengsaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, man qatala nafsahu bi'adidatin. Orang-orang yang membunuh dirinya dengan sebilah besi atau pisau, fahadidatuhu fi yadih, maka kelak besi dan pisau yang ia pakai untuk bunuh diri itu dipegangkan di tangannya, yalja'u bihi batnah, dan kemudian ia tusukkan sendiri ke perutnya. Terus seperti itu dia mati, dibangkitkan lagi oleh Allah, dipegangkan lagi itu pisau, ditusukkan kembali, mati kembali, dihidupkan lagi, dan itu dilakukannya fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Nah, kalau kita tahu ilmu tentang bagaimana bahayanya bunuh diri, takut untuk melakukan bunuh diri. Nabi SAW lanjutkan, waman qatala nafsahu bisum, dan orang-orang yang membunuh dirinya sendiri dengan menenggak racun, fasummuhu fi yadih, maka kelak racun itu ada di tangannya, dia akan tenggak itu racun, ia rasakan sakit efek dari racun itu, mati, dihidupkan lagi, diminumkan lagi itu racun, mati, dihidupkan lagi, dan itu dilakukannya fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Dengan abadi dia akan tinggal di neraka. Sekarang ini kalau kita buka Google, kita klik saja Bapak Ibu, kasus bunuh diri itu banyak. Di bulan April saja kasus bunuh diri, Masya Allah, Bapak Ibu, subhanallah, terjadi banyak betul. Orang kesepian, ngelamar sini ngelamar sana tidak diterima, bunuh diri di rumah kosong. Yang sudah diterima diputus gara-gara asmara, bunuh diri di kontrakannya. Yang sudah menikah 9 bulan pun cekcok setiap hari dengan suami atau istrinya, bunuh diri juga. Atau kalau tidak bunuh diri, mudah-mudah membunuh orang. Terjebak pinjol, baru saja terjadi. Akhirnya kawan wanita dia bunuh dan dia mutilasi. Seorang pegawai di tempat pengisian ulang air atau jualan air itu di Semarang, dibunuh, dimutilasi itu bosnya. Agar tidak ketahuan, disemen, dicor. Ketahuannya karena ada kaki mencongol, karena mungkin semennya, cor-corannya tidak rapi. Bukan tukang paling. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Istri sakit hati dengan suaminya, mengajak anak perempuannya dengan menantunya untuk membunuh, nawur ya istilahnya, ngeroyok suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua mudah dilakukan oleh seorang hamba karena tidak tahu ilmu tentang ancaman pembunuhan, ancaman bunuh diri, efek negatif dari semua yang ia lakukan. Makanya rasa takut
itu tidak ada. Maka orang-orang yang takut adalah orang-orang yang berilmu, tahu persis efek negatif dan bahaya dari sesuatu yang ia langgar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yakin bapak-bapak yang hadir dalam majelis ini adalah yang faham betul tentang kemuliaan dan fadilah menuntut ilmu. Orang kalau sudah tahu persis fadilah menuntut ilmu, mau dimanapun akan dia hadiri. Ibu-ibu itu kalau sudah suka ngaji, Bapak Ibu, ya Allah, kemanapun dia tempuh. Mau nyewa elf, mogok di tengah jalan, ya didorong itu elf. Lagi viral ibu-ibu dorong elf. Pulang pengajian. Berangkat ke tempat yang jauh, ya dorong bareng-bareng itu elf. Saking senengnya ngaji, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Mau tempat itu jauh, jalan berlumpur, nyewa pickup pun dibelanin karena suka ngaji. Dan itu bagian dari kebahagiaan di antara beliau-beliau yang suka mengaji bersama sahabat-sahabat untuk mengaji, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Bapak Ibu, ketika kita mengaji dan faham betul bagaimana derajat mulia yang Allah angkatkan bagi mereka yang hadir dalam majelis ilmu, tantangannya memang berat. Kadang mau berangkat itu aras-arasan gitu ya. Atau sudah berangkat, duduk sudah di majelis ilmu, tapi kena kipas angin sedikit gitu, seliut ngilang. Ngantuk 3 menit, 4 menit gitu. Sama ini ada yang ikut ngaji setelah sholat Idul Fitri, khutbah Id, keturun. Ketinggalan di jalan berdua. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika besar pahalanya, maka tentu tantangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang tersebut tentu berat. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala tentu memberikan kita rahmat dan kasih sayang melalui banyak pintu. Dan salah satu pintu yang bisa kita ketuk adalah pintu majelis ilmu. Ada pahala senilai pejuang di jalan Allah. Berumrah dan berhaji, didoakan semua makhluk Allah yang ada di langit, bumi dan di air. Setiap langkah mempermudah langkah kita menuju surga. Allah jaminkan betul investasi pahala yang nilainya abadi, dan Allah jaminkan hanya orang-orang yang takut kepada Allah, itulah orang-orang yang berilmu, sehingga dia tahu persis mana jalan yang harus dia tempuh dan selamat dari amalan-amalan yang sia-sia. Bapak Ibu, ini sementara yang bisa kita kaji, berhikmah dan mengambil hikmah dan nilai dari surat Al-Mujadilah pada ayat yang ke-11. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu persis dalil-dalil ini hanya untuk menegaskan bahwa jalan yang jenengan dan kita tempuh hari ini, duduk di majelis ilmu di masjid mulia Allah ini, jalan yang benar yang menuju kepada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.